Oke, jadi hari ini pertemuan kita yang ketujuh yaitu tentang switch case. Ya, switch case ini merupakan sebuah struktur keputusan di algoritma pemrograman yang sebelumnya sudah saya paparkan materinya pada pertemuan 6 yaitu struktur keputusan if else. Jadi hari ini membahas apa sih itu switch case dan bagaimana sih cara kerja switch case dalam struktur keputusan. Ya, yang pertama, jadi switch case ini sebuah salah satu struktur keputusan yang dimana jika pada percabangannya terdapat pilihan yang banyak, maka switch case ini lebih dianjurkan daripada if else ya. Seminggu lalu sudah saya berikan materi tentang struktur keputusan if else. Nah, dia hampir mirip seperti if else-nya itu ya. Jadi ada banyak kondisi-kondisi yang bisa diproses ya. Kemudian suitcase ini biasanya lebih dipakai dalam pilihan yang menggunakan satu variabel seperti penentu percabangan. Jadi biasanya suitcase ini dipakai dalam opsi-opsi kondisinya ada berupa opsi-opsi pilihan. Ya, kalau if else dia lebih ke kondisi logika. Jadi logikanya seperti apa, kebanyakan menggunakan if else. Tapi kalau struktur keputusannya berupa pilihan-pilihan, contohnya mungkin pilih menu 1, menu 100, menu 3A. Nah, itu banyak menggunakan lebih bagusnya dianjurkan menggunakan fitur suitcase. Nah, jadi suitcase ini tentu ada yang namanya pernyataan suite ya. Jadi ada dua suitcase ini dalam pemrograman ya, algoritma pemrograman dia dipakai ada dua arti ya. Jadi ada keyword suite dan keyword case. Nah, kalau yang suite ini ya pernyataan suite ini menyediakan cara lain untuk menentukan pernyataan mana yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, jadi istilahnya kayak sejenis kayak saklar, dia dah yang mengatur diganti kemana sih channelnya, diganti kemana pilihannya. Nah, suite inilah yang bekerja. Dengan catatan ada pernyataan yang namanya expression. Expression. Jadi suite ini standby, dia akan berganti ketika expressionnya yang ditentukan sesuai dengan case-nya ini. Jadi pernyataan suite melakukan evaluasi terhadap sebuah ekspresi, kemudian mencoba untuk mencocokkan hasil ke salah satu beberapa case. Nah, jadi suite inilah yang menentukan berdasarkan seperti apa sih kondisinya. Nah, jika sudah diketahui kondisinya seperti apa, dia akan menyocokkan dengan case-case yang sudah disediakan. Jadi biasanya pengecekan ekspresi ini harus sama persis dengan case-nya atau dengan kasusnya. Ya, jadi makanya saya bilang tadi lebih condong dianjurkan dalam penggunaan pemilihan-pemilihan ya. Pemilihan-pemilihan, contohnya daftar menu dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika sudah ditentukan case-nya sudah ketemu berdasarkan expression, nah di sana berisi statement-statement yang dijalankan. Sebagai contoh nanti expression-nya dia menyatakan value 1, maka dia akan menjalankan mencari case yang value 1. Nah, ketika sudah ditemukan, barulah statement atau pernyataan dieksekusi. Jadi dieksekusi berdasarkan lingkup dari case-nya ya. Jadi statement pernyataan yang dieksekusi adalah pernyataan yang memiliki kaitan dengan case atau kasus yang nilainya semua sesuai dengan ekspresi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak tadi ya saya jelaskan kalau expression-nya value 1, dia cocokkan dulu berdasarkan case-nya. Kalau ketemu baru jalankan statement berdasarkan case yang sesuai seperti itu. Itu konsep tentang switch case. Nah, jadi switch case ini sebagai contoh ini ya lanjutannya. Contoh ini, jika ekspresi sesuai dengan value 3, nah ekspresi ini sesuai dengan value 3, maka yang dieksekusi adalah statement list 3. Nah, gini.
Kalau sekarang saya ganti expression-nya ini adalah sesuai dengan value 2. Maka otomatis yang dieksekusi adalah statement list 2. Ya, seperti itu. Itulah konsep dari penerapan switch case ya. Beda ya dengan if else. Kalau if else kita buat if-nya dulu, ya, kondisinya kalau true maka baru dia langsung menjalankan. Tapi kalau tidak true baru dia pindah ke else if-nya. Nah, kalau ini dia langsung ngecek ya berdasarkan case keseluruhan. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman membuat case-nya ya dan statement, tentu dalam switch case itu perlu adanya yang namanya break ya. Nah, break ini untuk apa sih Pak gunanya? Nah, gunanya itu adalah untuk mengakhiri setiap pernyataan case. Nah, jadi istilahnya ada titik berhentinya ya, sampai mana sih dijalankan statement-nya. Jadi sebuah pernyataan break menyebabkan aliran kontrol eksekusi berpindah ke akhir pernyataan switch. Nah, jadi kalau sudah selesai dijalankan statement satunya sebagai contoh, maka dia langsung pindah ke sini. Tidak menjalankan lagi case 2 dan case 3. Case value 3. Jadi dia fokus berdasarkan expression-nya. Jadi expression-nya value 1, maka case list 1 saja yang dijalankan. Tidak melanjut ke statement list 2 dan 3 karena sudah ada fitur yang namanya break ya. Pernyataan break ini atau keyword break. Nah, ini salah satu ya contohnya yang di sini yang membedakan di sini ada yang namanya pernyataan default ya. Jadi di sini pola konsep penggunaan switch itu kayak ini. Jadi switch menentukan apa sih identifier atau ekspresinya, kemudian dibandingkan hasil expression atau identifiernya ke case-case yang teman-teman buat. Nah, yang terakhir tentu wajib tambahkan default-nya. Apa sih ini default ya? Teman-teman bahasa Inggris mungkin tahu nih default itu apa ya. Default itu merupakan yang tidak ada kaitan dengan suatu nilai atau yang hanya menggunakan kata default. Jadi istilahnya inilah settingan awalnya. Jadi kalau nggak ada cocok dengan case-case yang teman-teman expression-nya ini tidak ada cocok dengan case yang teman-teman buat, maka dia langsung menjalankan case yang nilainya default atau awalnya, settingan awalnya. Ya, jadi default lah yang dijalankan. Jadi dia default case ini tidak memiliki kaitan dengan suatu nilai dan hanya menggunakan kata default. Jadi dia nggak ada value-nya ya. Kalau kayak case kan ada case value berapa, case 20, case 115, contohnya kayak gitu. Nah, kalau default tidak perlu mengisikan atribut nilai. Nah, jadi gunanya case default case itu adalah ya, jika tidak ada default case, maka tidak ada nilai case yang sesuai, maka kontrol ditransfer ke statement setelah switch. Jadi dia nggak nampilin apa sih outputnya kalau ceritanya nggak ada pilihan dari case-nya. Nah, inilah gunanya default case kalau teman-teman tambahkan. Jadi ada nilai default-nya. Jadi kalau nggak cocok ke semua case-nya, mungkin di default-nya disetting, maaf, pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, itulah fungsi dari default case. Saya lanjut. Nah, ini adalah latihannya ya. Jadi tadi secara teori. Nah, untuk teman-teman mempraktekkan, silakan yang sudah menginstal Eclipse ya, aplikasi Eclipse atau aplikasi Java, coba silakan dikerjakan ini, kemudian di share screen ke teman-temannya agar didemokan, jadi teman-teman yang lain bisa paham. Kira-kira siapa yang sudah mengerjakan untuk latihan switch case ini? Ini sudah ada 9 orang. Kira-kira silakan dikerjakan untuk latihan switch case. Tadi saya menjelaskan secara teori dan sekarang saya kasih praktikum atau latihannya untuk langsung mempraktekkan di pemrograman.
berdasarkan teori yang saya jelaskan. Atau mungkin ada yang mau yang ditanyakan terkait teori sweet case atau ada yang bingung silakan bisa chat atau raise hand dan lakukan open mic ya. Waktu saya persilahkan sambil mengerjakan latihan sweet case-nya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tentang sweet case ada yang ditanyakan? Di sweet case ini lebih condong ke penggunaannya di daftar-daftar menu ya. Jadi nggak lebih efektif daripada menggunakan if else untuk pilihan-pilihan menu dan juga lebih tersusun rapi. Kira-kira ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang sudah siap bisa demokan latihannya. Kalau tidak ada yang mendemokan, mungkin nanti saya jadikan sebagai pengambilan nilai ya, latihan ya. Harus upload di si Pandu. Oke, gimana rekan-rekan? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau share screen? Atau mungkin saya demokan saja ya, pakai aplikasi Eclipse.
Oke, sudah terlihat source code-nya. Mungkin sudah dilihat, teman-teman. Bisa Sudah, Pak. konfirmasi ke saya. Apakah terlihat? Apakah terlihat share screen saya? Lihat, Pak. Oke, jadi ini latihan tadi praktikumnya. Ya, di sini penerapan switch case ya. Jadi switch-nya di sini ya switch, kemudian dia mengambil expression berdasarkan pil. Ya, pil ini inputan dari pemrograman Java. Jadi di sini saya menerapkan yang namanya scanner inputan ya. Jadi kalau scanner inputan ini maksudnya kalau kita jalankan, mungkin saya coba jalankan dengan run. Nah, jadi ketika di run, disimpan. Nah, di sini ada keluar ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Nah, di sini kita ketika ada inputan scanner ini ya, next in ini maka dia akan stop programnya. Nah, di sini di menunggu user menginputkan. Nah, sebagai contoh saya menginputkan angka 2. Maka dia memunculkan output yaitu sekarang hari Selasa, hari ini kuliah PBO 1. Nah, sesuai ya dengan teori tadi yang saya jelaskan. Jadi menyocokkan expression-nya dengan case-nya. Tadi saya input angka 2, berarti case-nya merujuk ke angka 2. Dia menampilkan print out sekarang hari Selasa, kemudian hari ini kuliah PBO 1 dan diberhentikan dengan ada break, maka langsung ke sini. Ya, langsung berhenti. Nah, kalau saya coba ulang, run lagi. Nah, di sini ada 7 pilihan ya. Tapi kalau saya pilih angka 8 ya, yang tidak ada pada pilihan ini, maka dia akan menampilkan keluar tidak ada dalam daftar. Nah, inilah fungsi dari default ya. Jadi kalau tidak ada pilihan pada sebuah switch case, maka dia akan lari ke default atau jalankan defaultnya. Ya, jelas ya. Jadi nanti silakan rekan-rekan yang lain dikerjakan di rumah. Ya, di sini sudah saya dikerjakan. Seperti ini hasilnya. Jadi nanti silakan teman-teman kerjakan di rumah dan dikumpul di si pandu ya. Itu saya akan gunakan sebagai nilai. Ya, jadi saya stop dan saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Nah, jadi itu tadi latihannya. Nah, sekarang ketika saya menghapus break pada case 3, ya, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Jika saya hapus tadi di setiap case kan ada break-nya ya. Jadi kalau saya hapus contohnya break pada case 3, kemudian dijalankan lagi dan pilih angka 3, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin saya tunjukkan kembali. Saya tunjukkan kembali lagi gininya. Eclipse-nya sebentar. Ini Eclipse-nya. Nah, jadi di sini ada break 3 ya, terlihat ya. Break case-nya ada break ya. Nah, ini kalau saya hapus, kemudian saya jalankan dan saya pilih case nomor 3. Kira-kira apa yang tampil? Ada yang bisa jawab? Output Kira-kira apa case yang 3 dan tampil kalau saya output hapus break-nya, kemudian dijalankan? Ya, silakan Iqbal. output case 3 dan output case 4 yang tampil. Oke, kita buktikan ya, Iqbal. Saya coba jalankan. Oke, nah saya pilih case nomor 3. Oke, benar ya. Mungkin teman-teman perhatikan yang tampil adalah
case 3 dan case 4 yang tampil. Nah, kira-kira kenapa bisa tampil keduanya? Bisa dijelaskan, Mu Iqbal? Karena breaknya di case 3 tidak ada. Hilangkan tadi. Ya, jadi benar ya katanya Bang Iqbal. Jadi kalau break-nya tidak ada, maka dia lolos menjalankan line statement berikutnya. Jadi case 4 diabaikan dan juga dijalankan ini, ya. Ini dijalankan juga. Nah, kenapa dia hanya berhenti sampai case 4? Karena di case 4 ada break ya. Jadi dia langsung stop, langsung ke sini ya. Ya, jadi itu jawabannya ya. Mu Iqbal juga sudah berarti mencoba mengerjakan ini. Mungkin teman-teman yang lain sambil dipraktekkan juga ya nanti di rumah dan dikumpul di si Pandu. Ya, karena di sana nanti saya akan bukakan untuk upload jawaban. Oke, terima kasih Mu Iqbal untuk jawabannya sudah benar. Saya lanjut ke materi lagi ya. Jadi itu materi tentang sweet case ya tadi praktikumnya. Sebenarnya kalau saya di lab mengajarnya mungkin saya pantau rekan-rekan mengerjakan untuk latihan praktikumnya. Jadi bisa sama-sama memahami tentang materi hari ini. Oke, itu tadi sudah dipraktekkan manfaat dari break ya. Jadi break ini sangat berperan juga dalam sweet case. Oke, itu saja materi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan karena materi sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom chat. Kalau tidak juga bisa ditulis di kolom chat. Informasi sudah jelas. Saya tunggu jawaban teman-teman. Di sini sudah ada pesertanya, jadi saya tunggu jawaban ya minimal 4 peserta untuk menjawab. Ya, jadi tadi 1 Iqbal sudah menjawab, sudah jelas. Yang lain bagaimana? Karena nanti rekaman ini akan juga saya share untuk teman-teman yang tidak bisa join di video conference hari ini. Jadi supaya bisa belajar mandiri di rumah dengan video rekaman ini. Oke, Revo sudah jelas, baru 2. Gimana mungkin Francisca atau Vina atau Mega Christine? Ada yang ditanyakan? Oke, Vina sudah jelas. Francisca sama Mega Christine ada yang ditanyakan? Siap Bapak, sudah jelas Bapak. Oke, sudah jelas ya. Jadi karena ini sudah saya jelaskan ya materi sweet case hari ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa sih itu sweet case, kemudian bagaimana sih pola penulisan sweet case-nya, kerangka penulisan sweet case seperti apa, kemudian fungsi sweet, expression, kemudian case dan statement udah saya jelaskan maksud dari satu persatu itu, dan juga tadi sudah saya jelaskan tentang praktikumnya ya. Jadi langsung teman-teman bisa lihat praktikum di pemrogramannya seperti apa, dan juga case-case ketika tidak menggunakan keyword-keyword yang sudah baku pada sweet case ternyata terjadi seperti itu ya. Jadi lebih sangat berpengaruh sekali kalau tidak menggunakan semua keyword yang tadi saya jelaskan tentang sweet case. Ya, jadi saya mau jelaskan sedikit sweet case ini diterapkan pada menu. Jadi kalau mungkin teman-teman buat contohnya teman-teman buat program yang melakukan pengecekan contohnya nilai dari 80 sampai 100 itu dapat A, 70 sampai 80 itu dapat B. Nah, kalau teman-teman pakai sweet case itu pasti susah. Pasti nggak cocok karena bukan sweet case yang bisa menghandle itu, tapi lebih ke if else. Tapi kalau kasusnya kayak ada pilihan menu 3A, 100B dan lain sebagainya, nah sweet case lah yang lebih efektif. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan kapan menggunakan if dan kapan menggunakan sweet case. Itu aja informasi dari saya. Karena sudah selesai, mungkin sebelum saya akhiri,
Mohon rekan-rekan bantuannya untuk menghidupkan kameranya karena akan saya lakukan sesi dokumentasi untuk perkuliahan jarak jauh ini. Ya, silakan. Mungkin Vina, Francisca, Mega Christine, Nuh Iqbal, tolong dihidupkan sebentar kameranya untuk sesi dokumentasi. Ya, mohon bantuannya. Vina dan Francisca. Vina dan Francisca. Oke, mungkin tidak ada respon ya. Mungkin saya akan sesi foto saja langsung. Mohon di depan kamera. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan akhiri untuk perkuliahan hari ini. Jadi saya mau nginformasiin untuk UTS itu minggu depan ya. UTS-nya sampai materi pertemuan ini, pertemuan sweet case ya. Jadi silakan dipelajari teman-teman. UTS nanti saya akan share soalnya di si Pandu dan tentu ada batas waktu pengerjaan. Jadi silakan di minggu depan dipersiapkan ya materinya dan dipelajari untuk UTS minggu depan. Ya, minggu depan tanggal kalau nggak salah tanggal 12 ya. Ya, 12 November ya. Ada UTS ya, dan juga diinformasikan ke rekan-rekan yang tidak sempat join video conference, diinformasikan mungkin lewat chat atau WA ya. Mungkin itu aja saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Makasih Terima banyak. kasih, Pak. Terima Siang. kasih. Ya, sama-sama. God bless.